Shalom. Saya mau ngajak saudara baca firman panjang nih. Kita baca satu pasal. Mungkin bagi sebagian kita tidak terlalu menyimak apa yang dimaksud di sini, tapi kita mau belajar satu hal yang penting, sebenarnya penting sekali. Ada sesuatu mutiara yang indah di dalam ini, yang kadang kita tidak menyadarinya. Sama-sama kita buka silsilah dari Kejadian 5, mulai dari ayatnya ke-1. Saya minta gini. Karena ini panjang, Yuni baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Jadi semua terlibat untuk membaca. Amin? Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Oke, manusia dibuat menurut rupa Allah. Sekarang saudara. Oke, lanjut. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Oke. Terus? Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Oke, 6. Oke, terus? Kejadian 5 ayat 7. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Sebelas. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. 12. Susah ya. Mahalalael. Mahalaelel. Oke, terus. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Lima belas. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Terus. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Terus. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 20. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Tiga. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Terus 24.
25. Setelah Metusala hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Terus 27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. 28. Dua 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. 30. Tiga satu. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. 32. Oke. Saya nanya sama saudara. Kesan apa yang saudara dapat dari 32 ayat ini dalam satu pasal ini? Kenapa? Umurnya panjang. Benar, semakin berkurang. Yakin. Yang paling tua siapa? Yang tinggalnya paling lama siapa? Metusala. Metusala di ayat berapa? 20-an ya? 27 ya? Jadi umur bukan makin berkurang. Metusala paling tua. Berapa umurnya? 969. Kalau saudara baca ini, apa yang saudara dapat? Kesan apa yang saudara dapat? Umur panjang. Yang pertama, oke. Yang kedua, apa yang saudara dapat? Oke, yang kedua apa? Siapa henok-henok aja. Yang kedua apa? Nih, yang kedua ada sesuatu yang berulang. Nama, punya anak, umur, mati. Kesamaan dari semua ini apa? Kesamaan dari semua ini apa? Lalu ia mati. Saudara baca di situ semuanya, hampir semua ada kata lalu ia mati. Betul gak? Betul? Jadi pesan yang disampaikan apa? Semua nama yang tertera ditutup dengan satu statement yang sama. Lalu ia mati. Saya bilang benar kata pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 14. Pengkhotbah 1 ayat 14. 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Siapa yang bisa jaring angin? Saudara bawa jaring, nangkap angin, bisa dapat gak? Semua sia-sia. Saudara bekerja sedemikian rupa mati-matian, begitu mati saudara gak bawa apa-apa. Ini yang namanya kesia-siaan. Oke? Pengkhotbah 2 ayat 11. Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan Terus yang telah dilakukan dilakukan tanganku, dengan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. aku mengerjakan segala sesuatu dengan jerih payah. Terus Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. lihat, pengkhotbah bilang semuanya sia-sia kok. Saudara perhatiin ya, ada 34 kata sia-sia di pengkhotbah. 34.
34 kata sia-sia di pengkhotbah. Saudara kalau nggak percaya silakan cek sendiri. 27-nya itu ada kata di bawah matahari. 27-nya itu ada kata di bawah matahari. 3-nya itu ada di bawah kolong langit. Jadi pengkhotbah bilang apa? Pengkhotbah bilang apa? Pengkhotbah cuma bilang gini, ada satu yang gak sia-sia. Apa? Di atas langit. Kalau di bawah langit semua sia-sia. Di bawah matahari semua, di atas matahari atau di atas langit itu gak sia-sia. Ngerti gak? Ya. Kematian itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah dari hidup kita, manusia. Kematian itu nggak bakal bisa dipisah dari hidup kita seorang manusia. Kenapa? Karena kita manusia yang sudah jatuh, betul nggak? Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Tuhan memberi karunia kepada kita supaya kita bisa hidup yang kekal. Saudara perhatiin sengaja saya belum kasih judulnya, nanti belakangan baru saya ucapin judulnya. Ya. Silsilah ini ditulis, ini setelah manusia jatuh dalam dosa, betul gak? Betul? Sebelum manusia jatuh dosa, berarti manusia hidup kekal. Sebelum manusia jatuh dosa, manusia hidup kekal. Setelah manusia jatuh dosa, manusia mati. Oke. Kejadian 2 ayat 16, 17. Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Diberi perintah. Diberi perintah, ini bukan sekedar warning, bukan sekedar larangan. Saudara perhatiin, ada perbedaan antara perintah dengan larangan. Ini bukan larangan, tapi ini perintah. Perintah itu harus dilakukan. Perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kamu boleh makan apa aja. Terus? Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pasti engkau mati. Bukan kamu akan mati, tapi ada kata pasti. Kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Saya ulang sekali lagi, ini bukanlah larangan, tapi ini warning. Bukan sekedar warning dari Tuhan, tapi ini perintah. Manusia melanggar, manusia makan, muncullah silsilah manusia dan dilengkapi dengan lalu ia mati. Oke. Saya berusaha menjelasin pelan-pelan. Ada kata pastilah kamu mati. Secara biologis manusia tidak mati. Tapi begitu manusia diusir dari Taman Eden, manusia mulai putus dari sumber kehidupan. Ngerti tidak? Manusia secara biologis tidak langsung mati. Tapi begitu diusir dari Taman Eden, manusia putus dari sumber kehidupan. Paham? Saya ibaratin gini deh, nih contohnya. Ini kipas angin, betul? Sekarang saya coba putus dari listrik ya. Coba, yang mana sih? Yang ini ya, saya putus ya. Ih salah lu.
Nyala, masih muter gak? Masih muter ya? Tapi makin lama makin pelan. Dia nggak langsung putus. Ngerti gak? Begitu manusia diusir, dia nggak langsung mati. Tapi makin lama makin berkurang. Ngerti? Ngerti ya? Secara biologis tidak mati, tapi begitu diusir dari Taman Eden, putus dari sumber kehidupan. Saudara simak baik-baik. Orang yang mati rohani, kalau saudara sudah tidak punya keinginan untuk beribadah, kalau saudara sudah tidak punya keinginan untuk berdoa, kalau saudara tidak punya keinginan untuk menyembah Tuhan, itu tanda-tanda saudara sedang mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena saudara sedang putus dari sumber kehidupan. Semua yang berbau rohani itu tidak disukai. Ush. Luar biasa. Handphone KPPS itu. Ada kecurangan terjadi. Oke, simak pelan-pelan ya. Ya, manusia nggak langsung plek langsung mati waktu Tuhan usir, nggak. Tapi otomatis dilengkapi dengan kata lalu ia mati. Tapi nggak langsung. Ngerti ya? Ada berapa pohon sih? Ada berapa? 2 ya. Pohon apa? Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Oke? Di Alkitab nggak ditulis pohon duren atau pohon apa. Tuhan cuma menekankan 2 pohon ini di Taman Eden. Pohon apa? Pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan. Oke? Tapi pohon kehidupan itu boleh dimakan. Oleh sebab itu, begitu manusia jatuh dosa, manusia harus diusir. Lihat, Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya, terus? Maka sekarang jangan sampai ia Ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah Buah pohon kehidupan itu terus? dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terus, lihat, perhatiin baik-baik perkataannya. Terus? Kejadian 3 ayat 23. Kenapa manusia diusir dari Taman Eden? Supaya nggak makan buah pohon kehidupan. Kalau makan buah pohon kehidupan, dia punya hidup kekal. Coba simak baca sampai selesai, sampai ayat 24, terus. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dijaga pohon kehidupannya, supaya apa? Supaya manusia nggak makan terus hidup. Supaya manusia nggak punya hidup kekal. Dijaga di situ, supaya manusia nggak memiliki hidup kekal. Manusia mati. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Ngerti gak sih? Udah mulai ngerti? Kembali ke ayat 22 deh, biar lebih jelas. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya Jangan sampai dia ambil dari pohon kehidupan itu terus. dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, sekarang lebih jelas kan? Begitu manusia diusir, manusia mati.
Tuhan jaga pohon kehidupan supaya manusia nggak makan lalu hidup kekal. Ngerti sampai sini? Artinya manusia terputus dari sumber kehidupan. Putus total dari sumber kehidupan. Secara biologis manusia hidup. Betul, secara biologis manusia hidup. Tapi secara hakikat dia mati. Saudara perhatikan Adam sampai Nuh. Dan luar biasanya, kalau saudara perhatiin umurnya sampai 800, 900, 700, betul gak? Dan mereka baru pacaran, berarti kalau si Set baru dilahirkan di umur 100 sekian, berarti dia baru pacaran umur 100. Berarti lagi jatuh cintanya tuh umur 100-an. Bisa bayangin kalau hari ini orang umur 100 tahun baru jatuh cinta. Terima surat, ditaruh aja di sini. Kok nggak dibaca? Baca gimana? Udah katarak? Udah kagak bisa baca. Begitu dibaca, bisa baca, siapin ambulans, takut deg-degan, kaget. Jantungnya udah mulai lemah. Atau minimal kalau dia loncat, ada tulang yang patah, udah mulai keropos. Bisa bayangin kalau dulu sekarang kita 100 tahun kita baru jatuh cinta. Ini luar biasa. Nah ya lihat ya. Semua ditutup dengan kata kematian. Tidak ada yang tidak. Ada nggak yang nggak ditutup dengan kata kematian? Ada? Siapa? Ada berapa? Ada berapa? Siap berada berapa? 1. Saya bilang ada 2 di pasal ini. Saudara silakan lihat di ayat 32. Kejadian 5 ayat 32. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Ini terakhir loh. Saya bilang di pasal ini. Nuh juga nggak mati. Nggak ditulis lalu ia mati di pasal ini. Ngerti gak? Sekarang saudara lihat Henok. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Henok Allah hidup bergaul dengan Allah. Terus? selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 2, 3. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 2, 4. Dan Henok hidup bergaul Bergaul dengan Allah. 2 kali disebut bergaul karib dengan Allah. Terus? Lalu ia tidak ada Ia lagi. tidak ada lagi. Bukan lalu ia mati. Tapi ia tidak ada lagi. Ngerti ya? Sekarang saudara lihat tadi Nuh. Ada nggak ditulis lalu ia mati? Di pasal ini. Ada nggak? Sekarang saudara lihat. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Itu kunci hidup kekal kembali. Kalau saudara nggak bergaul dengan Allah, saudara nggak bakal memiliki hidup yang kekal. Nggak mungkin. Saudara perhatiin ya, semua ditutup dengan kata kematian, kecuali Nuh dan Henok. Betul? Oke, saya udah jelasin. Sekarang lihat, setelah air bah terjadi, umur manusia menyusut, berkurang, grafiknya menurun. Coba lihat di Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja.
setelah peristiwa Bah. Sebelum peristiwa Bah, itu sampai 700 sampai 900-an. Tapi begitu air Bah, turun jadi 120, jadi grafiknya menurun. Setelah manusia keluar dari Mesir, usianya berkurang lagi, menurun lagi. Coba lihat di Mazmur 90 ayatnya ke-10. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Lihat, menurun lagi. Betul gak? Dari 900 turun ke 120. Turun lagi ke 70-80. Menurun terus. Kalau Tuhan gak datang, ini akan menurun lagi. Tapi saya yakin Tuhan akan datang. Tuhan akan datang menjemput kita gerejanya. Kalau nggak dijemput, mungkin 50 kita udah punya cucu, udah punya cicit. Kenapa? Mungkin 50 orang udah pada mati. Karena ini akan menurun terus. Nah, sampai di sini 70-80 tahun. Tuhan netapin umur manusia. Saya perhatiin ya, manusia nggak langsung mati begitu diusir. Nggak langsung mati, tapi dia putus dengan sumber kehidupan. Saudara punya pohon, saudara punya bunga, saudara petik dari pohonnya, dari tanah. Saudara angkat dari tanah. Angkat. Saudara cabut bunga ini. Saudara kasih ke pacar. Apakah begitu pacar saudara pegang langsung layu? Enggak kan? Layunya berapa hari kemudian. Kenapa? Karena dia putus dari sumber kehidupan. Sekuat-kuatnya hidup ini, ujungnya pasti mati. Ujungnya pasti mati, nggak mungkin nggak. Tapi orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya tidak akan ditutup dengan kematian. Hidupnya tidak akan ditutup dengan kematian, tapi hidupnya akan ditutup dengan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Yesus sudah menjadi sumber kehidupan buat saudara dan saya. Saya ulang sekali lagi, Yesus telah menjadi sumber kehidupan untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara harus bersentuhan dengan Dia. Bergaul karib dengan Dia, supaya saudara benar-benar mendapatkan kehidupan yang daripada Dia. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 14. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sekarang Yohanes 4. Sorry, salah tadi, Yohanes 4 mestinya. Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kamu minum dari air itu, kamu akan haus lagi. Kamu gak akan hilang haus. Saya minum dari sini, saya pasti haus lagi. Terus? Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau kita dapat air kehidupan dari Tuhan, kita dapat air kehidupan dari Tuhan, kita gak akan haus sama dosa-dosa. Kita gak akan haus sama segala perkara-perkara dunia. Kenapa orang masih suka yang duniawi? Kenapa orang masih suka menggali-gali yang duniawi? Kenapa? Karena dia tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dia mencoba gali dari air dunia ini. Dia coba gali dari air dunia ini. Dia tidak pernah akan puas. Saya pernah ngomong sama saudara kan. Saudara lagi stres. Saudara pergi nonton.
Stres hilang nggak pada saat nonton? Pada saat nonton mungkin hilang. Setelah nonton, stresnya muncul lagi. Oke, saudara ditagih debt collector, misalnya. Saudara pergi makan, gue puning nih banyak debt collector nagih gue. Saudara pergi makan, apakah dengan saudara makan debt collector nggak nagih lagi? Kalau begitu kita makan-makan aja, debt collector nggak usah nagih. Betul nggak? Itu nggak akan hilang. Tapi Tuhan bilang, kamu minum dari saya, kamu nggak akan suka lagi sama yang duniawi. Terus lanjutkan. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air ini akan mengalir di dalam dirinya, terus mengalir dalam dirinya, sampai membawa dia pada hidup yang kekal. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dulu putus hubungan, kita putus hubungan dengan sumber kehidupan. Sekarang Tuhan datang untuk menyambung lagi. Dia sebagai sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan itu. Gimana caranya? Saudara harus datang ke dia. Saudara datang ke dia, bergaul dengan dia. Begitu saudara datang ke dia, bergaul dengan dia, saudara terkonek lagi dengan dia. Saudara seperti kipas angin, hidup lagi, muter lagi. Saudara tidak akan mati selama ada kontak dengan listriknya. Faham nggak? Faham? Sekarang lihat Ibrani 9 ayat 6 sampai seterusnya, sampai saya bilang stop. Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus Hari itu ini kayaknya diatur. cepat dikit saya khotbah nih. Puji Tuhan. Oke, terus. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Ya, terus. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Nah, begitu masuk di sini, begitu masuk ini pintunya, saudara masuk di sini, saudara disucikan. Saudara dibaptis di sini. Baru saudara masuk dalam pelayanan karya Roh Kudus di situ. Saudara dibentuk, diproses di sini. Di ruang suci. Di ruang suci saudara akan mengalami proses. Tapi begitu masuk ruang Maha Kudus, itu cuman imam besar, 1 kali 1 tahun. Terus? Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Ini luar biasa loh. Saya bilang ini luar biasa. Kenapa? Saudara, saya yakin saudara udah tahu lah ya. Sebagian besar saya yakin udah tahu tentang kemah suci. Imam kan diikat, ya kan? Diikat masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam. Kalau dia nggak kudus, dia ada dosa. Mati. Kena kemuliaan Allah. Mati. Kenapa? Firman Tuhan nggak bisa dilanggar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak seorang pun dapat melihat Allah kalau dia tidak kudus. Orang nggak kudus nggak bakal bisa ketemu Tuhan. Apapun caranya nggak bakal bisa. Oleh sebab itu imam ini diikat. Begitu dia mempersembahkan korban dan dia hidup, itu orang Israel begitu dia keluar, orang Israel tepuk tangan. Kenapa? Karena mereka yakin 1 tahun itu mereka diberkati Tuhan. Usahanya, semua pekerjaannya, semua hasil buminya, semua nggak ada yang gagal. Dan itu kejadian. Tapi kalau imamnya cacat, dia masuk, dia mati. Umat Israel menangis. Kenapa? Mereka akan gagal panen. Saya cuma bilang sama semua di sini. Saudara di sini, saya cuma bukan bilang sama laki-laki saja, tapi semua di sini saudara diangkat menjadi imam yang kudus. Amin. Coba lihat ayat panggilan kita. 1 Petrus 2 ayat 9.
1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang Kamu itu terpilih, bangsa yang terpilih. Terus, imamat yang rajani, kamu imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya kaum bangsawan. Imam-imam yang berkarakter bangsawan. Terus, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus. Kamu nih orang-orang kudus. Terus, umat kepunyaan Allah kamu sendiri, milik Allah. Terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. oke. Saudara itu imamat yang rajani. Saudara adalah imamat yang kudus. Kalau saudara menyadari kalau saudara adalah imam, saya adalah imam, bukan hanya kaum bapak, tapi saudara semua adalah imam. Berarti saudara harus mempersembahkan hidup saudara sebagai persembahan yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Dan itulah sumber dari segala sumber kehidupan. Oke? Sekarang saudara perhatiin. Yesus pernah dicobai sama orang-orang Farisi. Dibilang gini, boleh nggak bayar pajak? Ingat cerita itu? Yesus jawab gimana? Yesus bilang, sini duitnya mana? Sini, coba 100 ribuan. Bu. Gambar siapa? Gambar Kaisar. Tuhan bilang beli pada Kaisar. Dan Tuhan bilang, berilah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Jadi saya bilang gini, saya cuma ngomong gini. Ada gambar Allah gak di kamu? Yakin? Ada gambar Allah gak di kamu? Yakin? Berarti kamu harus wajib berikan hidup kamu pada Allah. Kenapa? Karena gambar Allah di dia. Kamu mengaku, ada gambar Allah loh di saya. Saya harus berikan hidup saya kepada Allah. Ada gambar Kaisar di uang itu, kita harus berikan kepada Kaisar. Ada gambar Allah di saya harus berikan hidup saya kepada Tuhan. Dan itu kewajiban. Saya berharap saudara semua bisa ngerti ini. Di sini saudara dipanggil Tuhan untuk hidup kudus. Sorry, maaf. Saya selalu bilang, mimbar ini harus kudus. Kenapa? Kalau saya tidak beres, saya akan mentransferkan yang nggak beres kepada saudara. Gimana pun caranya ketika saya naik ke sini, saya harus beberes. Siapapun yang bertugas, siapapun yang melayani Tuhan, semua harus beberes. Kenapa? Supaya jangan ada transfer spirit di tempat ini. Ngerti gak sih? Ngerti? Sekarang saudara perhatiin, bilang, ada gambar Allah di saya. Berarti saya harus berikan hidup saya kepada Allah. Dan itu gak bisa ditawar. Terus lanjutkan Ibrani 9 ayat 6, 7 tadi. Ibrani 9 ayat 6. Ya, ini setahun udah, terus lanjutkan. 8. Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu Bahwa belum jalan terbuka. ke tempat kudus, yaitu yang di paling kepala, itu belum terbuka. Terus? Selama kemah yang pertama itu masih ada. Terus lanjutkan. Ibrani 9 ayat 9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Lihat, korban binatang itu nggak sempurna. Nggak sempurna korban binatang. Terus? Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Ini yang saya bilang. Hukum Taurat itu terbagi atas 3, betul?
Apa aja? Satu, dekalog. Kedua, hukum upacara. Yang ketiga, norma. Orang Israel menjalankan norma. Normanya seperti apa? Misalnya, mau makan harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan, diledekin sama orang-orang Farisi. Tuh, orang-orang jorok tuh nggak cuci tangan. Mau makan. Mau masuk harus cuci kaki. Mau masuk ke rumah, saya mau masuk ke rumah Ibu Esther misalnya. Ibu Esther harus siapkan pembasuhan kaki. Supaya apa? Begitu saya masuk, saya cuci kaki di depan. Dan itu norma. Dan itu berlaku di hukum. Hukum upacara. Kalau mau masuk ke dalam, saudara mau masuk misalnya ke tempat ibadah ini, saudara harus bawa kambing domba. Bayangin kalau saudara di sini bawa kambing domba, di bawah saudara sembelih. Semua, ada berapa orang ini sembelih semua kambing domba. Waduh. Ini rumah jagal. Bukan. Tuhan bilang selesai. Waktu Yesus mati di kayu salib, Tuhan bilang selesai. Upacara selesai. Ngerti? Makanya Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk fulfill, menggenapi. Aku genapi hukum Taurat itu. Hukum Taurat aku genapi, bukan ditiadakan. Aku selesaikan di atas kayu salib, tapi dekalog tetap bisa, tetap ada. Kenapa? Karena dekalog itu 5 itu hubungan kita sama Allah, 5 hubungan kita sama sesama. Itu bentuknya salib begini. Hukum yang terutama apa? Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu nggak bisa dilanggar. Kalau saudara bilang, gue sayang Yesus, lu benci orang, percuma. Sebel, nggak usah benci deh. Benci itu tarafnya lebih tinggi, sebel aja. Sebel gue, 4, 5, 6 kalau ngeliat dia. 4 banget tuh. Kalau ngelihat udah sebel aja gitu, udah enek aja gitu. Kayak orang hamil, gue ngelihat dia kayak orang hamil, mau muntah aja bawah. Nah, kalau udah sampai ke tingkat itu, saudara udah mulai bermasalah. Saudara udah nggak mau ketemu sama orang, itu udah mulai bermasalah. Saya selalu ngomong kan sama saudara kan, ciri orang yang benci orang lain gimana? Menghindar. Kalau masuk gang sempit, itu lebih baik kita lihat tembok daripada lihat dia. Males kita bersentuhan sama orang itu. Kenapa? Karena pada dasar yang males itu hati kita. Kita yang sedang terluka. Kita yang bermasalah. Sorry, maaf saya bilang. Gimana bisa kita dapat pengampunan dari Tuhan kalau kita nggak mengampuni sesama kita? Nggak mungkin. Oke. Matius 6 ayat 14-15. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni Kalau kamu juga. kamu ampuni orang itu dan kamu berdamai dengan dia, Bapamu akan berdamai dengan kamu. Terus? Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak Kamu mengampuni tidak orang, mengampuni, ada kata tidak, terus? Bapamu juga tidak akan Tidak mengampuni akan, kesalahanmu. ditambah kata tidak akan. Kalau kamu tidak, aku tidak akan. Ngerti? Apa yang Tuhan bisa langgar? Ada yang mustahil buat Tuhan? Ada, melanggar firman-Nya sendiri. Kalau Tuhan sudah berfirman itu pasti jadi. Kalau Tuhan bilang, gua gak ampunin lo, kalau lo gak ngampunin dia, itu jadi lo. Makanya saya bilang sama semua di sini, berdamailah dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, jika hal itu bergantung daripadamu, berdamailah dengan semua orang. Sekarang, perdamaian itu bergantung dari kita gak?
berdamai dong sama semua orang. Saya beberapa kali saya ngomong sama saudara, kalau saudara dikasih batu bata sama semen, saudara bikin apa? Saudara bikin tembok atau bikin jembatan? Kalau saudara bikin tembok, selalu menutup diri gitu aja. Kita harus bikin jembatan supaya kita bisa jadi jalan bagi orang lain menuju Tuhan. Amin. Jangan di sini amin, amin. Oke, terus lanjutkan Ibrani. Ibrani 6 ayat 10 ya. Tadi berapa? 10. 9. Oke, 9. Ibrani 9. Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Nah, dia sudah menjadi sumber kehidupan buat saudara. Terus lanjutkan. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dia nggak bawa darah domba jantan, dia bawa darahnya sendiri. Supaya apa? Supaya dengan darahnya yang ada pada saudara-saudara bisa masuk juga ke tempat kudusnya itu. Ngerti? Dulu ditutup ini pohon kehidupan. Pohon kehidupan ditutup supaya orang nggak bisa sentuh dan dapat hidup kekal. Ngerti? Tapi Tuhan datang ke kita sebagai pohon kehidupan supaya kita bisa menyentuh dia dan saudara dapat hidup kekal. Ngerti gak sih? Sekarang udah ngerti. Ya, dulu kita nggak bisa. Kalau saudara jadi Adam, saudara ngelihat itu ada kerup kok. Bawa pedang. Gimana saya bisa nyentuh itu supaya saya bisa hidup kekal? Nggak bisa. Tapi luar biasa, pohon kehidupan itu yang datang ke saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa sentuh dia dan saudara dapat hidup kekal. Sekarang lihat, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, ditandai ini Ibrani tadi sampai 12 terus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia karuniakan anaknya yang tunggal terus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatiin katanya. Perkataannya bukan tidak mati. Betul? Tapi perkataannya tidak binasa. Beda antara binasa sama mati. Orang bisa mati, tapi belum tentu binasa. Tapi kalau orang binasa, sudah pasti mati. Semua orang akan mengalami realita yang namanya kematian. Amin. Tapi enggak semua orang binasa. Tapi orang yang binasa, itu sudah pasti mati, kekal. Ngerti gak sampai sini? Saya ulang ya, berkali-kali ini udah saya ulang. Kalau saudara mati satu kali, kalau saudara lahir satu kali, saudara akan mati 2 kali. Ngerti ya? Kalau saudara lahir 1 kali, saudara mati 2 kali. Kalau saudara lahir 2 kali, saudara mati 1 kali. Kita lahir 1 kali dari perut ibu kita, kita akan mengalami kematian badan dan kematian kekal. Tapi kalau kita dilahirkan dari roh yang namanya baptisan, pertobatan, lahir baru, di situ kita mendapatkan hidup kekal. Kita mati badan kita, tapi roh kita hidup kekal. Beri kemuliaan dong buat Tuhan.
Saya ulang ya, semua orang bisa mati, tapi tidak semua orang binasa. Secara biologis kita mati. Tapi secara rohani kita tidak binasa, tapi hidup yang kekal. Kita kembali ke Ibrani 9 ayatnya ke-12. Ibrani 9 ayat 12. 13. Ibrani 9 ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Betapa Kristus lebihnya darah Yesus. Terus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dia dirinya sendiri persembahkan dirinya menjadi pohon kehidupan. Sumber kehidupan. Terus kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dia jadi persembahan tanpa cacat, bersih tanpa noda. Terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. supaya saudara bisa beribadah kepada Allah, bersentuhan dengan Allah. Paham? Supaya saudara bisa bersentuhan dengan Allah. Begitu saudara bersentuhan dengan Allah, saudara mendapatkan sumber kehidupan kembali. Terus 15 yang terakhir. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, Dia jadi seorang pengantara buat perjanjian yang baru. Terus supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. lihat, jalan ke pohon kehidupan ditutup, aksesnya sudah ditutup. Tapi Allah begitu mengasihi saudara, dia buka akses baru lewat Yesus Kristus. Supaya lewat dia, saudara bisa sampai masuk ke dalam, bisa memakan buah pohon hidup itu lagi. Amin. Sekarang lihat 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 42. Gak apa-apa ya, panjang sedikit ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya. Jadi kalau nggak ada kebangkitan, kalau nggak ada kehidupan kekal, buat apa kita berjuang susah payah melawan dosa, melawan kedagingan kita? Buat apa? Kita hidup senang-senang aja, suka-suka kita. Toh besok kita mati kok, nggak ada artinya semuanya. Nikmatin aja hidup ini. Kita mati, tapi Paulus bilang, kalau begitu, buat apa aku berjuang mati-matian melawan binatang buas? Terus lanjutkan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Jangan kamu sesat ya. Terus, Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. terus. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Stop berbuat dosa. Terus, Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. ya supaya kamu benar-benar malu. Terus, 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? lihat 36. Hai orang Hai bodoh, orang bodoh. Terus, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. saudara nggak akan dibangkitkan kalau saudara nggak mati lebih dulu. Ngerti nggak? Saudara mau hidup kekal? Mau dibangkitkan? Tidak ada cara lain, saudara harus mati dari kedagingan. Nggak ada cara lain. Lihat tuh. Kalau nggak mati lebih dulu, nggak bakal bangkit. Terus, 37. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Bukan tubuh tanaman, tapi biji yang tidak berkulit. Benih. Terus,
umpamanya biji gandum atau biji lain. Ya, 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kita berselubung tubuh dia. Kita berselubung tubuh dia. Begitu kita mati, kita pakai tubuh yang baru. Terus? 1 Korintus 15 ayat 39, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. 40. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh Ada duniawi. tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Ini tubuh duniawi. Nanti kita akan beralih ke tubuh sorgawi. Terus? Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh Kemuliaannya duniawi. beda. Terus? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42 terakhir. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan Dalam kebinasaan, terus dibangkitkan dalam ditabur ketidakbinasaan. di dalam kebinasaan, ditabur di dalam daging, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita mati dari kedagingan kita, baru kita bisa dibangkitkan dengan hidup yang baru, dengan ketidakbinasaan. Jadi benih ini apa? Benih ini apa? Benih yang tadi Paulus ngomong apa? Benih yang Paulus ngomong itu iman. Halo, ngerti gak? Ngerti? Kalau saudara punya iman itu benihnya. Sekarang pertanyaan saya, benih itu iman itu harus tidak bercacat, harus sempurna. Iman sempurna jika disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Coba. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan Iman bekerja sama dengan perbuatan. Terus? Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi Iman sempurna. baru jadi sempurna. Jadi kalau benihnya cacat, akan tumbuh pohon yang cacat. Kalau benihnya sempurna, pohonnya juga akan. Gimana caranya benih iman ini jadi sempurna? Harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Ngerti gak? Ngerti? Gimana saudara bisa berbuat benar? Gimana saudara bisa jadi benar? Kalau saudara tidak berkontak dengan yang benar. Gimana saudara bisa berkontak dengan yang benar? Dia sudah datang sebagai sumber kehidupan buat kita dan memberi saudara dan saya kehidupan. Sampai sini ngerti? Iman jadi sempurna jika disertai dengan perbuatan. Sekarang lihat Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yang terakhir, saya janji ini terakhir. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di dalam kamu. Jadi menyatu. Kalau Tuhan ngomongnya singkat, Tuhan bilang gini, lu nyatu deh sama gue. Lu di dalam gue di dalam lu. Kan bingung kita, gimana caranya? Kita di dalam-dalaman. Kalau disingkat, bunyinya begini. Kita nyatu sama Tuhan, itu aja. Terus? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah Saudara dari dirinya gak bisa sendiri. berbuah dari dirinya sendiri. Terus? Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau saudara tidak bersentuhan dengan sumber kehidupan itu, saudara gak akan bisa berbuah. Terus? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus ayat 5, kamu gak akan bisa berbuah kalau saudara gak tinggal dengan sumber kehidupan. Terus? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di Kalau dalam kamu dia menyatu dengan Yesus, terus dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. ia bisa berbuah banyak, terus Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat di apa-apa. luar Tuhan, saudara tidak bisa berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Sampai kapanpun kamu tidak akan berbuah. Jadi ranting yang kering kita. Kalau ranting yang kering, tinggal dibuang, dipotong, dibakar. Nggak ada artinya. Saya ngarep saudara ngerti apa yang dimaksud ini. Ya, saudara harus nyatu dengan dia. Berkontak dengan dia sebagai pohon kehidupan. Ketika saudara nyatu dengan dia, berkontak dengan dia terus sebagai pohon kehidupan, baru di situ saudara bisa berbuat apa-apa. Yaitu perbuatan-perbuatan roh. Perbuatan roh atau buah roh. Buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? 1. Karakternya ada 9. Buah roh bukan 9. Kalau pohon mangga, buahnya pasti mangga. Kalau pohon mangga, buahnya ada jeruk, ada jambu, ada ini, ada kacang, itu pohon rujak namanya. Ngerti gak? Jadi pohon mangga, buahnya pasti mangga. Buah roh itu 1. Tapi karakternya ada 9. Buah roh itu 1. Tapi karakternya ada 9. Jadi kalau buah roh itu ada 9, berarti ada 3 aja kita udah aman. Tapi karena buah roh itu 1, berarti ini sebagai satu kesatuan. Apa aja? Kasih, sukacita, kesabaran. Sabar belum? Sukacita enggak? Ada damai sejahtera enggak? Ngasih suka ketakutan enggak? Di sini enggak, aman lah. Biar cepat. Nah, di situ saatnya begitu kita ngadepin dan kita udah berani menghadapi segala sesuatu. Begitu saudara disakiti, saudara nggak berlawan. Begitu saudara jadi orang yang sabar, saudara lebih banyak diam. Di situ saatnya saudara sedang berbuah-buah. Dan hanya bisa ketika saudara bersentuhan dengan pohon kehidupan. Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Ingat sekali lagi, di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan nggak ada buah yang baik di dalam saudara. Amin. Amin, benar-benar deh. Tuhan berkati. Saya tanya sama saudara, ngerti nggak sih? Ngerti? Ada yang mau tanya? Oh iya. Judulnya Yesus sebagai sumber kehidupan. Pertanyaannya gampang banget, yang lain dong. Yang susahan biar saya nggak jawab. Oke. Saya cuma ngajak sama saudara satu. Kalau kita punya fasilitas, kenapa kita nggak gunain fasilitas itu untuk nyentuh dia? Kalau saudara ketutup akses, saudara nggak bisa nyentuh dia. Tapi saudara terbuka akses, saudara bisa nyentuh dia, dan saudara bisa berbuah banyak di situ. Kenapa kita nggak pakai akses ini? Supaya kita bisa berbuat apa? Buat Tuhan. Ya, semangat terus di dalam Tuhan, bekerja bagi Tuhan, layani Tuhan, dan berikan yang terbaik buat Tuhan setiap hari. Amin, Tuhan berkati.